Halo sahabat, berjumpa kembali di Ngulik Alkitab. Saya Pendeta Mestika Hulu akan memandu bincang kita di Ngulik ini. Dan pada episode ini kita mengulik Kejadian pasal 25 ayat 19-28 dan dilanjutkan pada pasal 26 ayat 4 dan 5. Tema kita kali ini, hidup bersaudara, mengapa harus bersaing? Untuk mengulik teks ini telah bergabung bersama kita via Zoom Bapak Pendeta Dr. Hariman Patiana Kota. Beliau ada di Bandung. Halo Pak Pendeta, apa kabar? Halo Bu Pendeta Tika, kabar baik. Bu Tika sehat juga ya? Sehat Pak Pendeta, terima kasih telah bersedia kembali menjadi narasumber di Ngulik Alkitab. Sama-sama, terima kasih untuk kesempatannya. Baik, sahabat, Bapak Pendeta Hariman adalah pendeta GKP utusan khusus sebagai pendeta Universitas Kristen Maranatha Bandung. Jadi kita berterima kasih beliau di sela kesibukan tanggung jawab sebagai pengajar memberikan waktunya berbagi bersama kita di Ngulik Alkitab. Baik, sebagaimana biasa dari sini, dari studio Ngulik Alkitab saya menyampaikan bahwa program Ngulik Alkitab ini merupakan sebuah sarana bagi kita untuk belajar dan mendalami apa kata kitab suci yang ribuan tahun lampau dan melihat apa yang menjadi relevansinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka dengan senang hati kami mengajak para sahabat untuk berinteraksi, memberikan komentar di kolom yang tersedia atau berinteraksi bersama dengan kami. Kita mengawali ulikan kita dengan doa dipimpin oleh Bapak Pendeta Hariman. Silakan Pak Pendeta. Mari para sahabat YKP TV dimanapun para sahabat berada, kita berpadu hati dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Tritunggal Maha Kudus, Allah persekutuan yang memberikan kepada kami model, teladan, bagaimana hidup bersama. Keteladanan itu juga mesti kami terapkan dalam kehidupan bersama sebagai saudara. Juga ketika kami hadir dalam kenyataan sosial sebagai masyarakat, sebagai negara dan bangsa. Dan saat ini Bapa, kami mau belajar dari firman-Mu untuk mengali temukan apa esensi dan semangat persaudaraan yang mesti kami hidupi di tengah-tengah kontestasi, persaingan yang kerap kali membuat kami manusia justru berlaku tidak manusiawi. Maka mari Tuhan, berbicaralah untuk kami. Sabdalah bagi kami. Kami mau mendengar dan belajar secara bersama-sama. Dalam Kristus Yesus kami memohon. Amin. Amin. Saya akan membacakan teks kita, Kejadian pasal 25 ayat 19-28, nanti dilanjutkan pada pasal 26 ayat 4-5. Silakan juga para sahabat menyimak atau memperhatikan juga Alkitab yang ada pada sahabat sekalian. Begitu juga Pak Pendeta yang ada di Bandung saat ini. Saya membacakannya untuk kita. Kejadian pasal 25 ayat 19-28. Inilah riwayat keturunan Ishak, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka, anak Betuel, orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya, sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia berkata, jika demikian halnya, mengapa aku hidup? Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa ada dalam kandunganmu, dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau. Sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Kita lanjutkan pada pasal 26 ayat 4 dan 5.
Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah dan ketetapan dan hukumku. Ya, itu akan menjadi teks yang kita ulik pada episode kali ini, sahabat, dan Pak Pendeta tentu saja yang memberikan tema ini. Ini tema yang menarik, hidup bersaudara. Mengapa harus bersaing? Itu kan sebuah hal yang ideal ya. Kalau bersaudara ngapain sih bersaing gitu? Ngapain gontok-gontokan, sikut-sikutan begitu ya? Bukankah lebih indah hidup rukun begitu? Idealnya begitu. Nah, tapi realitasnya kan tidak demikian ya Pak Pendeta, dan saya kira para sahabat juga melihat itu dalam kehidupan nyata, dalam realitas sehari-hari. Jadi Pak Pendeta, dari mana memulai tema yang sangat menarik ini? Supaya para sahabat juga ya tentu saja tidak hanya sekadar mendengar tema yang menarik, tetapi mau belajar untuk memulai memberlakukan menjadi saudara bagi orang lain yang hidup dalam kebersamaan. Silakan Pak Pendeta. Iya, terima kasih Bu Tika dan para sahabat YKB TV. Tema ini memang menarik, dan kalau ditanya kita mau mulai dari mana, saya selalu mau mulai dari masa lalu, ya, mulai dari belakang, mulai untuk melihat teks-teks Alkitab, menempatkan ia dalam konteksnya. Mengapa? Karena kalau kita menempatkan Alkitab atau teks yang kita baca itu dalam konteks, kita akan mendapatkan pesan-pesan yang lebih tepat, dan itu kemudian bisa kita maknai ya dalam kehidupan kita. Nah, kadang-kadang kalau saya perhatikan, kita itu suka memaksakan asumsi kita, persepsi kita sebelumnya ya, untuk kemudian ketika kita baca Alkitab, lalu kita bukan mau mengambil apa yang menjadi maknanya, tapi kita justru memaksakan asumsi kita itu ya ke dalam Alkitab. Salah satunya apa? Salah satunya misalnya identitas. Banyak orang memandang bahwa identitas itu sesuatu yang tertutup. Siapa saya, siapa kita, itu sesuatu yang tertutup dan tetap. Dia menjadi statis. Bahkan kemudian siapa saya, siapa kita sering dipertentangkan dengan orang lain ya. Jadi dari pertentangan itu kita sering mendaku bahwa saya lebih baik, atau kita ya sebagai gereja, sebagai satu bangsa tertentu jauh lebih baik daripada bangsa yang lain. Nah, pemahaman yang seperti ini bahaya sekali. Tetapi pemahaman ini yang kadang-kadang justru kita pakai sebagai perspektif untuk membaca Alkitab. Nah, kalau kita lihat dalam kisah misalnya dari teks yang kita baca tadi ya, Kejadian 25 ayat 19 sampai dengan 28, lalu kita lanjut di pasal 26 ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima, ini cerita tentang keluarga Ishak ya, keluarga Ishak. Nah, kita sering memakai perspektif yang tidak tepat tadi ya, identitas yang statis, yang tertutup, bahkan kerap kita mempertentangkan identitas kita dengan identitas orang lain ya, menganggap diri lebih benar, lebih baik daripada orang lain. Nah, teks perspektif itu kita juga pakai untuk membaca teks ini ya, membaca teks ini, sehingga hasilnya apa? Hasilnya adalah pemahaman yang sepertinya melegitimasi ya, melegitimasi pemahaman tentang identitas yang tertutup, yang ya sifatnya itu sangat primordial sekali ya. Nah, saya kira kita harus membaca Alkitab, menempatkannya, kita berusaha sebegitu rupa untuk menempatkan Alkitab itu dalam konteksnya. Teks-teks yang kita baca kita tempatkan dalam konteks supaya kita bisa mendapatkan satu pemahaman yang lebih positif, pemahaman yang lebih baik. Nah, misalnya kalau kita kembali ke dalam teks kita tadi, latar belakangnya, saya perlu untuk mengungkapkan bahwa secara tradisional kita percaya, gereja percaya, banyak orang percaya bahwa Musa lah yang menulis ya kitab Kejadian. Musa menulis kitab Kejadian ini dengan satu kepentingan. Kepentingannya adalah untuk membangun pemahaman identitas mengenai orang Israel. Siapa kami sebagai orang Israel? Apa tugas kami ya? Apa yang harus kami kerjakan dalam kehidupan di tengah-tengah dunia ya? Itu salah satu kepentingan Musa ketika dia menulis ini, sehingga
Kitab Kejadian misalnya sebagai kitab yang pertama itu banyak sekali bicara tentang asal mula penciptaan dunia, ya, manusia, kejatuhan dalam dosa, lalu kemudian pemilihan orang Israel mulai dari Abraham, lalu turun ke anaknya ya, Ishak, lalu sekarang ke cucu-cucunya ya. Cucunya ada Esau dan Yakub. Kalau kita baca perikop sebelumnya dari teks kita, di situ juga ada Ismail sebenarnya ya, anak-anak Abraham ya, dari Hagar ya, bahkan Abraham ini juga punya istri yang lain namanya Ketura ya, lalu punya anak-anak lagi, tapi khusus yang kita baca hari ini adalah terkait dengan Ishak ya, anak dari Sarah ya, perkawinan antara Abraham dengan Sarah, dan dari dua keturunan inilah ya, dari anak-anak Esau ya, Yakub khususnya ya, kemudian lahir bangsa Israel. Jadi ini ada satu upaya konstruksi identitas yang coba dibuat oleh Musa sehingga orang Israel itu bisa mengenali siapa dirinya. Dan kalau kita membaca teks-teks dalam kitab Kejadian ya, misalnya riwayat Abraham, lalu perkawinannya dengan Sarah, lalu kemudian dia juga punya gundik, dia punya anak-anak. Di situ kita melihat ternyata keturunan Abraham itu banyak sekali ya. Dan dari Sarah sendiri ada dua anak yang kemudian lahir ya. Dan ini mau menegaskan kepada kita bahwa sebenarnya kalau kita bicara tentang identitas ya, identitas itu tidak tunggal ya. Identitas itu dipengaruhi oleh banyak faktor ya. Salah satunya misalnya ya melalui faktor perkawinan, dan perkawinan itu ternyata juga bisa terjadi secara lintas kultur dan seterusnya ya, sehingga menghasilkan pemahaman atau konsepsi identitas yang tidak tunggal. Pemahaman identitas itu akan selalu hibrid dan dia tidak statis. Nah, kalau kita membaca misalnya tadi kisah dari Esau dan Yakub. Nah, di sini seperti kita melihat ada dari Ishak itu lahir perjalanan ya. Ada dua keturunan. Nah, ini tidak harus kita lihat sebagai yang terpisah. Seakan-akan satu gelap, satu terang ya, lalu yang satu ini yang dipilih, yang lain tidak. Nah, ini justru harus membawa kita untuk melihat bahwa mereka datang dari sumber yang sama, datang dari Ishak ya, datang dari Abraham. Bahkan ke atas lagi kalau kita tarik di kisah Kejadian ini datang dari Adam, lalu Adam itu datang dari siapa? Adam datang dari Tuhan, diciptakan dari Tuhan. Jadi ini bukan percabangan yang memisahkan, justru ini mau mengarahkan kita melihat bahwa kita ini datang dari sumber yang sama, dari satu sumber gitu, satu sumber yang sama. Secara biologis maupun secara spiritual, yakni datang dari Tuhan yang satu, yang menjadi pencipta dan pemilik kehidupan. Nah, sayangnya justru kita melihat percabangan itu justru sebagai pemisah gitu ya, sebagai pemisah, sehingga kadang-kadang misalnya dalam kehidupan sehari-hari gereja, orang-orang Kristen misalnya ada yang dengan sombong katakan kami anak Tuhan, yang lain anak setan, atau ada orang dari kelompok-kelompok tertentu katakan, oh kami inilah orang yang benar, orang yang saleh, kalian kafir ya, kalian bidat dan seterusnya. Nah, itu karena friksi di kepala kita ya, friksi di kepala kita mengenai identitas, bahwa kita itu selalu berbeda dan kita itu selalu lebih baik dari yang lain. Kita anak-anak Tuhan, yang lain itu anak-anak kegelapan. Padahal kalau kita baca Alkitab, kita tempatkan dalam konteksnya, percabangan-percabangan itu bukan mau menegaskan satu identitas tertentu di atas identitas yang lain. Justru percabangan itu mau mengantar kita untuk melihat bahwa kita ini datang dari sumber yang sama loh. Seperti Esau dan Yakub datang dari Ishak, Ishak datang dari Abraham, dan Ishak juga punya saudara-saudara yang lain ya, yang ada Ismail, bahkan saudara-saudara dari istri bapaknya yang lain ya, pasangan bapaknya yang lain, Ketura dan seterusnya. Dan terus diantar, ternyata kita ini datang dari Tuhan, dari satu Sang Pencipta dan pemilik kehidupan. Jadi kita harus mulai kembali dari konteks, membaca Alkitab, menempatkan dia dalam konteks, melihat dia secara komprehensif, sehingga kita punya satu konsepsi identitas tertentu. Nah, kalau kita punya konsepsi yang baik, maka kita juga akan bisa mengartikan Alkitab secara baik. Nah, karena itu melewat kesempatan ini saya justru mau mengajak kita untuk membaca teks ini dari perspektif persahabatan ya, dari perspektif persaudaraan ya, dari perspektif persaudaraan. Kita ini bersaudara karena datang dari satu sumber yang sama. Nah, karena itu tadi saya bilang, ngapain sih kita harus ribut-ribut, ngapain kita harus bersaing gitu ya.
bersaudara kok harus ribut-ribut. Dan saya setuju yang Bu Tika bilang, rukun itu kan jauh lebih baik. Nah, kalau itu perspektifnya harus perspektif persaudaraan dong. Baik, saudara itu seharusnya rukun. Bagaimana selanjutnya? Kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih di Ngulik Alkitab bersama saya Pendeta Mestika Hulu dan bersama narasumber kita Bapak Pendeta Hariman Patiana Kota yang ada di Bandung dan terhubung melalui Zoom. Saat ini kita sedang mengulik Kejadian pasal 25 ayat 19 sampai 28 dan pasal 26 ayat 4 sampai 5 dengan tema hidup bersaudara, mengapa harus bersaing. Kita melanjutkan ulikan kita. Tadi di segmen pertama Pak Pendeta Hariman sudah menyampaikan bahwa kita perlu memperhatikan konteks, bukannya malah memaksakan asumsi kita terhadap teks yang ada begitu. Lalu saya mau membuka segmen kedua ini begitu. Kita melihat ke teks kita ya. Para sahabat bisa melihat kembali. Saya akan membacakan ayat 19 sebelum mengajukan pertanyaan ke Pak Pendeta Hariman. Kejadian 25 ayat 19. Inilah riwayat keturunan Ishak, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka anak Betul orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban, itu diambil menjadi istrinya. Nah, teks kita ini Pak Pendeta yang kita ulik pada kesempatan ini dibuka dengan sebuah riwayat. Kenapa sih? Apa pentingnya menyinggung tentang riwayat bahwa ini loh keturunan Ishak ini anaknya Abraham dan seterusnya, lalu istrinya ini saudaranya Laban dan lain-lain. Ada gak sih yang penulis kitab ini maksudkan sehingga harus menyebutkan nama-nama ini atau riwayat ini? Silakan Pak Pendeta. Jadi seperti yang tadi saya katakan Bu Pendeta Tika bahwa konteks masa itu Musa dan juga orang Israel yang lain mereka bergumul tentang siapa mereka, ya, siapa mereka, apa tugas mereka. Ketika bangsa ini baru keluar dari perbudakan, ya, mereka menjadi budak di Mesir, lalu kemudian mereka bisa bebas. Nah, ini bangsa yang kecil. Israel ini kan sebenarnya bangsa yang kecil, bangsa yang nggak ada apa-apanya ya sebenarnya. Kalau dalam studi-studi arkeologi misalnya penggalian prasasti yang dilakukan di Mesir, bahkan nama Israel nyaris nggak ditemukan, ya. Hanya satu kali ya kalau saya nggak salah ingat ya, dalam prasasti Merneptah itu misalnya hanya satu-satunya Israel kata itu ditemukan. Artinya apa? Bangsa ini nggak ada apa-apanya. Bangsa ini bangsa yang kecil. Nah, bangsa yang kecil ini yang nggak ada apa-apanya ini bisa keluar dari perbudakan di Mesir, kemudian bisa berkembang menjadi satu bangsa yang hebat. Nah, itu yang wow, itu yang fantastis. Dan kenapa bisa demikian? Nah, karena Allah.
karena Tuhan yang membebaskan mereka. Nah ini kemudian instruksi kesaudara diri tentang anak-anak ya. Sehingga memang dalam kitab Kejadian, khususnya dalam bagian ini misalnya, sang penulis mulai dengan inilah riwayat keturunan Ishak. Ya ini kan satu kebutuhan untuk mau menjelaskan bahwa Ishak ini punya anak ya, namanya Esau dan Yakub. Nanti dari Yakub akan terus turun sampai kemudian terbentuklah ke-12 suku Israel. Ya jadi ini satu upaya untuk menjawab pergumulan identitas. Dan secara tradisi, dalam tradisi kita semua percaya bahwa Musa yang menulis ini. Selain dalam rang ilham Roh Kudus, Musa juga tentu sudah mendengar ya tradisi-tradisi lisan yang ia dapatkan dari generasi sebelumnya dan mungkin juga dari tulisan-tulisan lain, lalu kemudian dia memadukan itu ya sebagai seorang editor, katakanlah demikian ya, dia kemudian menulis lalu dia katakan inilah riwayat keturunan Ishak ya, anak Abraham ya. Musa mencoba untuk menuangkan narasi yang ia dengar mengenai leluhur Israel ya, mulai dari Abraham dan Sarah yang mereka itu mendapatkan Ishak dalam usia yang terbilang tua sekali ya. Bahkan Alkitab katakan bahwa saat Sarah hamil itu sebenarnya dia sudah mati haid ya, dia sudah nggak haid lagi. Nah kalau secara medis, secara biologis ya bagaimana mungkin seorang yang sudah mati haid bisa hamil. Nah karena itu ketika Sarah mendengar apa yang dikatakan oleh malaikat Tuhan itu kan ketawa dia ya. Maka dinamakanlah anaknya itu Ishak karena memang nggak percayanya mungkin. Nah artinya apa? Kisah ini dicatat sedemikian. Sebenarnya mau bilang bahwa kelahiran itu atau kehidupan itu rahmat. Itu rahmat, semata-mata karena rahmat Tuhan. Dan Israel, kalau kita kaitkan dengan pergumulan identitas dari orang Israel, kalau Israel itu kemudian bisa menjadi satu bangsa, mulai dari Abraham, turun ke Ishak, turun terus sampai 12 suku, itu bukan karena mereka hebat, bukan karena mereka itu punya kualitas yang wow, yang lebih dari orang lain, enggak. Tapi karena Tuhan yang wow. Ya Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang kemudian memilih, membentuk mereka sebagai satu bangsa. Saya kira itulah yang mau digaris bawahi ya oleh Musa sebagai pengarang kitab ini ketika dia katakan inilah riwayat keturunan Ishak ya, anak Abraham dan seterusnya ya di ayat yang ke-19 tadi. Baik, ya. Itu mengenai riwayat. Lalu kemudian di ayat 20 dan 21 Pak Pendeta saya boleh lanjutkan ya. Dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka anak Betuel orang Aram dari Padan Aram saudara perempuan Laban orang Aram itu diambil menjadi istrinya. Lalu berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Nah, dalam dua ayat yang saya baca berturutan ini, apa yang juga bisa kita lihat untuk kita pelajari juga sebagai umat Tuhan masa kini, Pak Pendeta? Jadi kalau kita lihat cerita tadi memang si Ishak ini menikah juga nggak muda-muda amat ya. Pas lah ya 40 tahun. Katanya life began at 40. Jadi Ishak memulai satu kehidupan baru dengan mengambil Ribka ya, yang juga berasal dari kampung bapaknya ya, kampung bapaknya. Dan ini Alkitab mengatakan bahwa Ribka mandul. Sebelumnya mungkin juga kita dengar Sarah mandul begitu ya mereka. Dan kemandulan itu sesuatu yang pada masa lalu itu dipandang sebagai aib ya. Kalau nggak bisa punya anak itu aib. Makanya kan Abraham diperbolehkan Sarah untuk mengambil Hagar misalnya ya, supaya bisa mendapatkan keturunan, membangkitkan keturunan. Nah, ini satu stigma sosial yang sangat kuat di masa itu. Nah, ketika Alkitab mencatat bagaimana Allah berkarya ya, Allah berkarya membangun satu bangsa, justru dimulai dari perempuan-perempuan yang tersisihkan ya, perempuan-perempuan yang mandul tadi, yang susah sekali. Nah ini sebenarnya mau menyampaikan satu pesan kuat bahwa
Allah itu nggak menghendaki adanya diskriminasi. Orang punya anak atau tidak, ya, itu bukan karena dia bisa memiliki anak atau tidak, tapi semata-mata itu karena anugerah. Ya, itu karena anugerah. Ini yang saya kira perlu digaris bawahi. Sehingga kalau misalnya ada orang lain yang mungkin nggak bisa melahirkan anak, itu bukan suatu aib, ya. Dia bisa hidup, itu sudah satu karunia. Yaitu itu saya kira ketika narasi-narasi Alkitab ini ditulis dengan mengangkat perempuan-perempuan yang tadinya dipandang mandul, ini sebenarnya punya dua kepentingan sekaligus. Satu, mau memperlihatkan bahwa memang kehidupan Israel ini terpancar dari Abraham lalu turun ke Ishak, ya, melalui istri-istri mereka, tapi sekaligus juga ini mau menghapus, ya, aib yang dilanggengkan dalam stigma-stigma sosial yang terjadi. Ketika Ishak berdoa, lalu kemudian si Ribka ini kemudian bisa mengandung, lalu kemudian mereka mendapatkan anak yang luar biasa. Ini nggak cuma satu, ya, tapi langsung dikasih dua. Nah, ini yang luar biasa. Tapi kita juga nggak perlu mengartikannya begini, kalau nggak punya anak berdoa nanti dapat, ya, dan harus dapat kalau kita berdoa. Kita juga nggak bisa mengartikan begitu, karena sekali lagi pesan kuat di balik teks-teks ini adalah kehidupan itu rahmat. Israel itu menjadi satu bangsa melalui Abraham, kemudian turun Ishak, ya, lalu ke Yakub. Itu juga karena rahmat, bukan karena kuat dan hebatnya kita manusia. Sehingga kalau itu adalah rahmat, maka dalam rahmat itu kita juga harus menghapus setiap stigma yang membelenggu, ya, yang mendiskriminasi orang dalam kehidupan. Kita mesti menghapus sekat-sekat itu, stigma-stigma itu. Saya kira itu yang menjadi pesan penting di dalam ayat-ayat tersebut. Baik, menarik sekali Pak Pendeta. Saya mencatat yang Pak Pendeta Hariman katakan dalam dua ayat yang barusan saya bacakan di ayat 20 dan 21 tadi, bahwa Allah membangun dari yang tersisihkan dan Allah menghapuskan stigma. Barangkali pada zaman itu kemandulan adalah stigma, tapi di tengah masyarakat kita sekarang, realitas kita, ada berbagai stigma yang mungkin berkembang. Dan saya pikir ketika Pak Pendeta menjelaskan itu, saya mau menangkap bahwa kita memiliki pengharapan di dalam Allah, bahwa Allah menerima kita semua, tidak peduli apa kata orang. Allah mengasihi kita, dan kita yang dianggap mungkin sebuah aib, bagi Allah itu tidak aib. Allah bisa memakai kita, memakai Sarah dan Ribka. Setiap orang bisa juga dirahmati oleh Allah. Saya menangkap pesan demikian, Pak Pendeta. Ya, saya kira itu satu tangkapan yang luar biasa, ya, Bu Tika. Kita sadar atau tidak, memang terus melanggengkan atau menciptakan, ya, stigma-stigma baru. Dan stigma itu sesuatu yang membelenggu. Stigma itu justru sesuatu yang mematahkan semangat, yang justru akan membuat orang hidup dalam ketakutan, ya. Stigma itu buruk, dan saya kira ketika Alkitab mencatat bagaimana Allah berkarya, dimulai dari kelompok-kelompok yang marginal, yang tersisihkan. Ini pesan kuat untuk kita, termasuk yang hidup saat ini, bahwa Allah itu cinta semua orang, ya. Allah sayang semua orang, ya. Tidak ada diskriminasi di mata Allah. Tidak ada pandangan yang satu ini lebih daripada yang lain. Anak emas misalnya itu nggak ada, ya. Nggak ada dalam pandangan Allah. Satu anak atau satu kelompok diistimewakan dari yang lain, itu nggak ada. Allah cinta semua orang. Dia bisa berkarya bahkan dari yang paling buruk, yang tersisihkan, yang terstigma. Allah bisa memulai karyanya dari situ. Sehingga, ya, mari kita melepas stigma, mari kita membuang stigma itu. Apapun, ya, stigma apapun. Stigma yang berbasis gender, stigma yang berbasis ras, bahkan juga stigma-stigma politik. Nah, ini kan di kehidupan sekarang ini stigma politik itu luar biasa, ya. Misalnya yang sekarang ini diberikan stigma juga kalau dalam kehidupan politik kita, ya. Jadi kadrun misalnya, ya, kalau ada sesuatu langsung dicap kadrun, ya.
Ya, itu kalau sudah kadrun itu berarti identik nanti dengan teroris. Siapapun yang berbeda langsung akan dicap misalnya kadrun ya. Ini di Indonesia misalnya ada banyak sekali stigma-stigma yang menurut saya justru melanggengkan diskriminasi ya, melanggengkan politisasi suku, agama, ras yang justru membuat semangat persaudaraan itu hilang. Yang ada justru kontestasi, yang ada adalah kebencian. Hapus stigma. Baik, stigma itu melukai, mencederai persaudaraan. Karena itu kita harus menghapuskan stigma dan itu mulai dari diri kita. Oke, Pak Pendeta, saya lanjutkan. Saya akan membaca ayat 22 dan 23 sebelum Pak Pendeta menyampaikan ulikan Bapak terhadap ini. Saya baca Kejadian 25 ayat 22 dan 23. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya dan ia berkata, jika demikian, mengapa aku hidup? Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa ada dalam kandunganmu dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Nah, saya merespon ini dan mengatakan bahwa ada kesamaan ya. Kesamaannya begini, dulu Sarah itu ibunya Ishak mandul, dan sekarang Ribka juga istri dari Ishak ini mandul juga. Tetapi kemudian ada kesamaan pada keduanya bahwa mereka kemudian sama-sama mendapatkan anak. Dan tadi Pak Pendeta mengatakan bahwa kehidupan itu rahmat. Artinya bahwa Allah memberikan rahmat kepada kedua perempuan yang sebetulnya mungkin disisihkan, bahkan dianggap aib di tengah masyarakat karena keadaan mereka yang pada masa itu tidak memiliki anak atau mandul. Nah, bedanya adalah, atau mungkin semacam keistimewaan ya, Ribka ini memiliki anak kembar. Nah, ada nggak pesan khusus atau makna khusus kalau Sarah dirahmati seorang anak bernama Ishak, tetapi Ribka ini ada keistimewaannya, anaknya 2, Pak Pendeta. Ini maksudnya gimana, Pak Pendeta? Silakan. Iya, ini memang menarik ya. Dengan indah sekali tadi dikatakan dalam pengungkapan Alkitab tadi bahwa bayi kembar ini seperti bertengkar dalam perut ibunya ya. Kalau secara medis, biologis barangkali ya itu wajar saja ya. Kalau anak-anak, kalau cuma satu anak yang dikandung kan juga kita suka lihat kan ibu-ibu yang mengandung itu kan anak nendang-nendang begitu ya. Itu justru tanda bahwa ada kehidupan. Kalau nggak nendang-nendang justru bahaya. Dan ini masih hidup atau enggak ya? Karena nendang-nendang itu berarti apalagi kalau anak kembar. Saya membayangkan waktu itu pasti Ribka kesakitan ya. Kesakitan luar biasa karena 2 anaknya ini mereka mengekspresikan, memberitahu kepada ibunya dan kepada yang lain bahwa mereka hidup ya, sehingga ada gerakan di dalam perut ibunya ya. Dan mungkin karena ibunya nggak tahan sakit ya, lalu kemudian ngomel dikit ya. Ini kok saya hamil tapi kok begini ya. Saya kira itu juga sesuatu yang manusiawi, tapi dari sana bisa kita maknai ya kisah ini secara metaforik ya, bahwa kadang dalam kehidupan sering terjadi ada gontok-gontokan, itu wajar sebenarnya ya. Ada perbedaan, itu wajar sekali. Justru kalau kita nggak beda pendapat misalnya, lalu kita nggak berdebat, jangan-jangan kita sama sekali nggak tahu tentang apa yang sedang kita jalani, apa yang sedang kita lakukan. Jadi itu sebenarnya dinamika ya. Itu dinamika. Yang menjadi soal adalah kalau perbedaan atau dinamika itu kemudian berujung pada kekerasan ya, satu membinasakan yang lain, lalu kita digiring kepada satu kontestasi untuk saling untuk bisa menang ya, kita harus mengalahkan yang lain. Nah, itu yang menurut saya yang seharusnya nggak boleh terjadi ya, nggak boleh terjadi. Nah, karena itu ketika saya membaca kisah ini, nah menurut saya justru kisah ini nggak boleh dipakai untuk melegitimasi persaingan ya, kontestasi ya, untuk kita menciptakan pola menang kalah ya. Kalau saya menang berarti orang lain itu harus saya kalahkan ya. Ternyata enggak. Kisah ini bukan mau melegitimasi kontestasi, tapi justru kisah ini adalah satu upaya untuk menjungkir balikan ya kehidupan di masa itu yang justru
melegitimasi adanya tindakan-tindakan kontestasi dan diskriminatif ya. Seorang kakak misalnya itu mendapatkan keistimewaan yang luar biasa kan di masa lalu itu, patriarkinya sangat kuat, gerontarkinya itu kekuasaan orang tua atas orang muda itu kuat sekali, patriarki laki-laki atas perempuan itu kuat sekali ya. Sehingga seorang yang terlahir misalnya sebagai anak sulung, itu dia mendapatkan keistimewaan lebih daripada yang lain. Nah, narasi ini justru mau membalikan itu, ya, mau membalikan itu. Tadi dikatakan bahwa yang kakak justru akan tunduk, ya, akan melayani kepada sang adik, ya, sang adik akan jadi lebih kuat. Ini sebenarnya upaya untuk membalikan, ya. Membalikan ini bukan untuk menciptakan pemenang baru, ya, bukan, tapi justru untuk mau menempatkan kembali. Saya melihat bahwa ini mau menempatkan kembali dalam harmoni, ya. Yang namanya hidup bersaudara itu nggak ada yang satu di atas yang lain, ya. Namanya hidup bersaudara itu berarti kita sekandung, dilahirkan dari satu perut yang sama, itu berarti kita setara, ya. Kita ada dalam hubungan yang setara. Nah, dalam kesetaraan itu kita juga diingatkan bahwa kalau kita lahir itu tidak lain dan tidak bukan kan karena buah cinta. Mama dan papa, ya, mama dan papa, lalu kemudian karena cinta mereka dan itu diberkati oleh Tuhan, maka tumbuhlah kehidupan yang baru. Jadi bersaudara itu kita karena lahir dari rahim yang sama, lahir dari rahim cinta, sehingga memang yang harus kita hidupi itu adalah cinta. Spirit mencintai itu yang harus terus-menerus kita hidupi, yang semakin mempererat kehidupan persaudaraan. Ini saya kira yang hendak disampaikan, ya, dan Musa menuliskan ini bukan untuk melegitimasi kontestasi, bukan untuk mau melegitimasi diskriminasi dalam budaya patriarki, gerontarki, ya, bukan, tapi justru ini mau ditarik supaya kita bisa mengembangkan relasi-relasi yang egaliter, yang sungguh-sungguh dinafasi oleh cinta, dihidupi oleh spirit persaudaraan. Baik, kita akan melanjutkan ulikan kita setelah pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih sahabat, masih setia di Ngulik Alkitab bersama saya Pendeta Mestika Hulu dan narasumber kita Bapak Pendeta Hariman Patiana Kota yang terhubung via Zoom. Kita sedang mengulik Kejadian pasal 25 ayat 19 sampai 28 dan juga pasal 26 ayat 4 sampai 5 dengan judul Hidup Bersaudara Mengapa Harus Bersaing. Kita lanjutkan, dan ini karena ini sudah segmen ketiga dan terakhir, saya langsung membacakan teks kita dulu sebelum meminta Pak Pendeta Hariman menyampaikan ulikannya. Saya membaca ayat 24 sampai 27. Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya, keluarlah yang pertama warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau, sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi orang yang pandai berburu,
seorang yang suka tinggal di padang, tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Oke, Pak Pendeta, ayat-ayat yang barusan saya bacakan ini berbicara mengenai bahwa betul anak dalam kandungan Ribka itu adalah dua, dan dinamai yang sulung adalah Esau dan yang muda adalah Yakub, dan bahkan dengan ciri-ciri fisik mereka. Nah, apa yang hendak dikatakan pada kita melalui perbedaan fisik dan kemudian perlakuan Ishak dan Ribka kepada anak-anak mereka ini, Pak Pendeta? Silakan. Iya. Baik, ini menarik ya. Ternyata dari satu rahim yang sama ada bayi kembar tapi punya ciri fisik yang berbeda dan juga punya sifat, punya karakter yang berbeda. Bayangkan satu rahim tapi melahirkan dua kehidupan yang berbeda. Walaupun mereka disebut sebagai bayi kembar, tapi itu dua pribadi. Nah, itu mau menyampaikan kepada kita satu pesan bahwa Allah memang merahmati kita dengan kehidupan yang beraneka. Tidak ada orang yang identik sama persis dengan yang lain. Nggak ada. Dan sejatinya perbedaan itu indah. Ya. Perbedaan itu kekuatan kehidupan. Justru kehidupan itu harus dibangun dari perbedaan itu. Kalau semua sama, bagaimana kehidupan itu akan dibangun? Bayangkan kalau semua orang itu misalnya terlahir hanya untuk jadi dokter saja ya, atau jadi petani saja ya, punya kemampuan yang itu saja ya, mati kita. Nggak mungkin kita hidup tanpa petani, nggak mungkin kita hidup tanpa dokter, nggak mungkin juga kita hidup tanpa guru ya, artinya semua orang dengan karunia-nya, dengan potensinya itu sama-sama penting. Nah, karena itulah memang kita diajak untuk senantiasa menghargai perbedaan. Bahwa ketika kita tinggal bersama ada perbedaan lalu membuat kita bisa tersinggung ya, bisa konflik, itu sebenarnya bukan karena perbedaan, tapi karena ketidakmampuan kita untuk menerima dan menghargai perbedaan. Jadi bukan karena perbedaan pada dirinya, bukan, tapi karena ketidakmampuan kita mengelola perbedaan-perbedaan yang ada. Perbedaan itu sejatinya indah, ya. Bahkan diciptakan Tuhan dalam satu rahim yang sama. Di rahim seorang Ribka lahir Esau dan Yakub yang punya ciri fisik berbeda, juga punya karakter yang berbeda. Satu suka pergi untuk berburu dan kebetulan si Ishak ini suka makan makanan berburu. Maka tidak heran dia lebih sayang kepada Esau. Sementara Yakub seorang yang lebih kalem, yang lebih diam ya. Dia lebih senang tinggal di rumah dan mungkin karena di rumah dia lebih menghabiskan waktu dengan ibunya ya, sehingga ibunya ini juga kok kayaknya lebih sayang ya kepada Yakub. Nah, kisah ini menghadirkan kepada kita realitas yang terjadi sehari-hari bahwa ada kecenderungan anak emas ya. Seorang orang tua bisa mengasihi satu anak tertentu lebih daripada anak yang lain. Nah, kisah ini diangkat sebenarnya supaya kita bisa bercermin, supaya kita bisa belajar. Ternyata praktik itu kan akhirnya ya, terhadap relasi Esau dan Yakub ya. Mungkin dalam ulikan selanjutnya bisa kita pelajari ya. Tapi tentang permusuhan akhirnya si Yakub menipu kakaknya ya, lalu kakaknya juga karena begitu lapar pulang berburu makan lalu dia seperti menjual hak kesulungannya ya. Itu kisah yang kelanjutan yang menarik, tapi dalam kaitan dengan perikop kita justru kisah ini diajak supaya orang tua itu nggak boleh pilih kasih, orang tua itu nggak boleh melakukan praktik anak emas ya. Kita harus sayang kepada semua anak karena semua anak itu unik. Nah, kalau kita mau tarik ini dalam kehidupan sosial ya, masyarakat politik yang lebih luas, itu juga sangat mungkin, sangat bisa ya. Karena misalnya dalam kehidupan sosial kita sering diperhadapkan misalnya pembangunan di satu wilayah tertentu ya bisa lebih pesat daripada pembangunan di wilayah tertentu lainnya, sehingga
anak-anak di orang-orang yang tinggal di wilayah lain merasa kami ini anak tiri atau anak kandung Republik Indonesia sih ya, misalnya gitu ya. Ada itu kenapa? Karena ada perlakuan yang diskriminatif ya, atau perlakuan yang dinilai tidak adil oleh masyarakat. Nah, nggak boleh ada praktik anak emas mengasihi yang satu lebih daripada yang lain. Karena kalau itu terjadi maka kita sedang menciptakan kehidupan sosial yang nanti tidak akan stabil. Dalam kehidupan keluarga pun saya kira demikian. Jadi mari kita terima kehidupan kita apa adanya dengan segala perbedaannya, dan kita mulai ya. Kita mulai dari dalam keluarga, satu lembaga yang paling kecil, belajar untuk menghargai perbedaan. Dan kita bersaudara, kita lahir dari satu rahim yang sama. Indonesia juga bisa kita artikan sebagai rahim bagi semua anak bangsa Indonesia ya. Kita sama-sama Indonesia, bahkan dunia ini bisa juga kita lihat sebagai rahim di mana Allah melahirkan kita, orang-orang yang hidup di dunia ini, sehingga memang yang harus kita bangun adalah spirit persaudaraan, bukan spirit kontestasi, bukan spirit persaingan. Karena itu dalam ulikan hari ini ya kita beri judul hidup bersaudara, ngapain harus bersaing? Lebih enak kan kalau kita sama-sama mendorong supaya setiap kita jadi pemenang. Nggak ada yang menang lalu nggak ada yang kalah gitu ya. Nggak, kita sama-sama menang karena kita sama-sama unik. Nah, setiap kita mesti mendorong supaya masing-masing orang itu bertumbuh dalam keunikannya. Dia menjadi berbuah, jadi berkat dalam keunikannya bagi yang lain. Nah, karena itu bukan kontestasi, bukan persaingan menurut saya, tapi kolaborasi. Nah, kolaborasi ini yang harus menjadi sesuatu yang kita kerjakan, manifestasi dari spirit persaudaraan yang kita hidupi. Saya kira nggak bersaing, tapi berkolaborasi. Baik, jadi ayat 28 mau mengatakan pada kita bukan untuk melanggengkan praktik anak emas, tetapi sesungguhnya merupakan kritik bagi kita supaya tidak melakukan semacam apa ya, pilih kasih begitu ya Pak Pendeta ya. Pilih kasih, ya. Baik. Betul. Masih ada 2 ayat dan saya mau bacakan sebelum meminta ulikan Pak Pendeta di Pasal 26 ayat 4 dan 5. Saya bacakan, aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan kepada keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukumku. Nah, ada kesetaraan lagi di sini, bahwa Allah berfirman kepada Abraham dulu. Dan sekarang dia berfirman juga kepada Ishak begitu, dan juga memberikan Allah menampakkan diri kepada Abraham, Allah menampakkan diri juga kepada Ishak. Allah berjanji kepada Abraham, Allah berjanji juga kepada Ishak. Nah, pertanyaan saya Pak, apa makna janji Allah yang disampaikan kepada Ishak yang menjadi teks ulikan kita kali ini? Kita bisa melihat bahwa Allah konsisten dengan janjinya. Apa yang dikatakan itu yang dilakukan. Jadi tidak ada kebohongan di sana, tidak ada inkonsistensi di sana. Sehingga kita mengenali Allah itu selalu sebagai pribadi yang setia. Dulu dia berjanji kepada Abraham, dan dia wujudkan janji itu dalam embara Abraham, dalam perjalanan Abraham. Dan kini ia mengulang apa yang dulu dia katakan kepada Abraham bagi anak Abraham, Ishak ya, anak perjanjian itu. Dan Allah konsisten. Kalau dulu dia akan jadikan Abraham itu punya keturunan yang banyak. Nah, sekarang dia mengulangi lagi itu. Dari seorang Ishak lahir 2 anak yang nanti akan bertumbuh menjadi dua bangsa ya. Dari Yakub kemudian akan lahir lagi 12 anak ya, yang kemudian menjadi 12 suku dari Israel. Nah, ini kembali memperlihatkan betapa konsistennya Allah ya. Allah tidak berubah dalam janjinya. Allah sayang kepada Abraham dan seluruh keturunannya. Jadi kalau kita baca seluruh keturunannya itu kan berarti bukan hanya kepada Yakub, tapi juga kepada Esau. Bahkan kalau kita lihat lagi sebelumnya Ishak, selain Ishak ada Ismail, ya, dan juga ada anak-anak keturah ya. Dan saya mau mengajak kita untuk membaca kisah ini kembali ke belakang ya. Kembali ke belakang untuk melihat justru kita datang dari rahim yang sama. Sampai kepada rahim Allah sendiri yang menciptakan kita. Karena dia setia, dia pegang janjinya, dan karena itu mari kita juga setia, kita jalani hidup dengan berpegang pada ketetapan dan janji Tuhan. Itu yang diperlihatkan oleh
oleh Abraham, dan ketika itu dinyatakan kepada Ishak, Allah juga mau itu dilakukan oleh Ishak, berpegang pada ketetapan dan janji Allah. Dan ketika kita membaca dan mengulik ya kisah ini untuk kita hari ini, kita juga diajak untuk tetap belajar berpegang pada ketetapan dan janji Tuhan. Walaupun mungkin kadang nggak mudah ya, tapi ya itu adalah bagian dari cara kita menghayati identitas kita ya sebagai umat Allah. Dan umat Allah itu nggak sendiri, umat Allah itu selalu bersaudara. Dia ada dalam kebersamaan dengan yang lain. Sehingga spirit persaudaraan itu sekali lagi itu yang harus kita hidupi. Baik, Pak Pendeta, kita akan mengakhiri ngulik Alkitab ini dengan tema yang sangat menarik dan tentu saja sebuah himbauan hidup bersaudara. Mengapa harus bersaing? Apa yang menjadi relevansi dari teks yang kita ulik ini bagi kita yang hidup hari ini, yang juga tadi dalam keyakinan bahwa kita juga adalah anak-anak Allah. Ya. Silakan, Nah, kita juga adalah anak-anak Allah. Nah, itu saya kira identitas yang pertama harus kita hayati dan kita maknai. Dan identitas sebagai anak-anak Allah itu identitas yang terbuka, bukan identitas yang tertutup. Identitas ini tidak statis, tapi terus dinamis. Sehingga mari kita kembangkan pemahaman, konsepsi mengenai diri yang terbuka juga untuk kehadiran yang lain. Lalu yang kedua, kita melihat bahwa hidup ini rahmat, hidup ini anugerah. Sebagaimana yang dulu diberikan bagi Abraham, bagi Ishak, lalu bagi kedua anaknya, dan juga bagi kita hari ini. Dan karena itu memang kita mesti menerima hidup ini dengan penuh rasa syukur. Gak perlu kita banding-bandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Ya, Esau dan Yakub yang lahir dari satu rahim saja berbeda. Ya, jadi kita cukup puas, cukup bersyukur dengan keadaan kita. Dan kita terus berupaya untuk mengoptimalkan apa yang kita punya. Jangan kita membayangkan hal yang justru nggak kita punya. Ya, syukuri apa yang ada karena hidup ini memang adalah rahmat. Lalu yang ketiga, saya kira mari kita kedepankan spirit kolaborasi, bukan kontestasi. Ya, dengan berkolaborasi kita bisa menyatu padukan berbagai potensi yang berbeda sebagai kekuatan untuk membawa peradaban kita ini jadi lebih baik. Mari kita mulai itu dari dalam keluarga kita. Orang tua jangan lagi ada praktik anak emas ya. Semua anak sama, semua anak itu unik. Terimalah dan tumbuhkanlah mereka dalam kasih dan rahmat Tuhan. Saya kira itu pesan yang relevan ya untuk kita di hari ini. Menurut saya. Mungkin menurut sahabat YKB bisa berbeda, nggak apa-apa. Setiap kita punya kesempatan untuk memaknai itu dalam pengalaman kita masing-masing. Baik, terima kasih Pak Pendeta Hariman Patenakota telah berbagi dan kemudian juga mengajak kita untuk mendalami, memaknai lagi bagaimana hidup bersaudara. Dan kalau bersaudara mengapa harus bersaing, khususnya dalam konteks kita Indonesia sebagai anak-anak Tuhan di dalam konteks Indonesia. Terima kasih Bapak, kiranya Tuhan menjadikan pelayanan Bapak berkat bagi banyak orang, khususnya pemirsa Ngulik Alkitab. Amin. Sahabat, beberapa hal saya mau ulas kembali dari apa yang sudah menjadi pembelajaran dari apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta Hariman dalam Ngulik Alkitab kali ini, bahwa identitas itu penting. Dan tadi saya mengatakan bahwa, dan itu juga ditegaskan oleh Pak Pendeta Hariman, bahwa kita mengaku diri sebagai anak-anak Allah. Jadi identitas itu penting bukan supaya kita menyombongkan diri, tetapi bahwa kita bersyukur bahwa kita telah mendapatkan rahmat Allah menjadi anak-anaknya. Kedua, bahwa ini indah sekali ya, tadi Pak Pendeta Hariman mengatakan bahwa kita ini dikandung dan dilahirkan dari rahim yang sama. Itu rahim Allah yang dipenuhi oleh cinta Allah. Karena kita lahir dari rahim yang sama, sudah sepatutnya kita ini adalah saudara satu bagi yang lain. Bukan musuh, bukan rival bagi yang lain. Saudara itu saling mendukung, saling mengasihi. Dan Pak Pendeta tadi mengatakan, ya kita saling berkolaborasi, bukan saling menyikut satu sama lain. Dan karena kita juga adalah anak-anak yang lahir dari rahim Allah. Sebagai anak-anak kita mencerminkan Allah. Allah itu konsisten memegang janjinya. Jadi saya kira juga yang perlu kita renungkan kali ini dan untuk kita terapkan, kita juga boleh belajar konsisten melakukan kebaikan sebagaimana Allah, konsisten memegang janji, konsisten juga melakukan kasih. Kiranya ulikan kita kali ini menjadi berkat bagi semua. Tuntas sudah jumpa kita, kiranya Tuhan memberkati. Sekali lagi terima kasih Pak Pendeta.
Terima kasih para sahabat, Bu Pendeta Tika. Terima kasih juga para sahabat untuk dukungan diberikan dengan like, membagikan link ini kepada orang lain, dan mensubscribe channel Bible Study juga untuk mendapatkan konten-konten terbaru. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Kita tutup dengan doa oleh Pak Pendeta Hariman. Silakan Bapak. Kita berdoa para sahabat. Terima kasih untuk kebenaran firman yang telah kami renungi. Mampukan kami untuk menghidupinya dalam kata dan laku sehari-hari. Kami sadar kami insan lemah, kami rapuh. Karena itu teruslah tambah-tambahkan hikmat. Berikan kepada kami kekuatan. Terlebih, limpahi kami dengan cinta murni. Supaya kami dapat menghidupi kasih seluas-luasnya. Bagi semua, bagi siapa saja yang Tuhan izinkan kami temui. Kami berbeda, tapi kami bersaudara. Karena kami datang dari satu Tuhan. Tuhan yang memberikan rahim untuk kami tumbuh, untuk kami hidup, dan untuk kami bersiara di dunia ini. Tolonglah kami ya Allah, untuk terus menghidupi semangat persaudaraan dalam kolaborasi, bukan kontestasi. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.